Pertama, ini tentang akhir-akhir ini marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai terjadi pembunuhan dalam rumah tangga tersebut. Seperti suami membunuh istri, lalu anak membunuh orang tua. Dan ini terjadi biasanya dikarenakan hal-hal sepele, Ustadz. Dan di sini pertanyaannya bagaimana rumah tangga kita itu bisa terbebas dan terhindar dari hal semacam seperti KDRT ini. Tafadhol, Ustadz. Kita menikah untuk apa, teman-teman sekalian? Untuk bahagia, ya. Kita menikah untuk saling mencintai, untuk memenuhi kebutuhan. Itu tujuan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah menjadikan di antara pasangan suami istri itu rasa kasih, sayang, cinta. Emang begitu. Itu targetnya, itu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu yang haknya. Harusnya kita menikah untuk itu, ya, untuk saling berkasih sayang, untuk saling merangkul, membantu, menasihati, memaafkan, itu semua bagian daripada itu. Dan Allah mengatakan pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Nanti syaitan yang datang untuk merusak rumah tangga itu. Tadi dikatakan misalnya seperti masalah-masalah sepele saja. Sudah cukup membuat suami istri bertengkar hanya karena egoisme, hanya karena merasa pendapatnya harus diterima, hanya karena ini dan itu misalnya. Sehingga akhirnya 2 hari, 3 hari nggak berbicara, 2 hari, 3 hari atau seminggu, bahkan sebulan, ada yang tahunan tidak terjadi interaksi biologis di antara mereka yang merupakan definisi daripada nikah al-wata' atau biologis itu sendiri. Maka syaitan menghalangi mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka bisa nikmati. Dan dengan terhalanginya kenikmatan yang halal ini, terbukalah pintu-pintu zina. Ya, orang kalau ribut rumah tangga dan akhirnya tidak terjadi interaksi biologis 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, maka akan terbuka sekali pintu-pintu bisikan syaitan agar dia melakukan perbuatan yang haram di luar sana, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, gitu kan? Oleh karena itu kita harus hati-hati teman sekalian. Ini tujuan utama pernikahan agar kita bahagia. Kenapa harus ada KDRT? Dari mana ini? Sebagai seorang muslim tidak pernah ada perintah Allah Azza wa Jalla untuk ya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah suami pada istrinya atau sebaliknya istri pada suaminya atau anak pada orang tua pada anak, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan misalnya Ustaz, kan ada dalam surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 34-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya. Keras kepala, nggak mau dinasihatin suruh tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau jalani kewajibannya, nggak mau. Allah mengatakan fa'iduhun. Ingatkan mereka dengan baik-baik. Gak boleh loh, ini haram loh. Nasihati dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Ya, dirangkul dia. Karena dia sedang dipegang loh, dirangkul oleh syaitan menuju ke neraka. Dia membangkang sama suaminya dosa besar. Kan gitu. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau seorang istri menyakiti suaminya, maka yang di langit Allah Azza wa Jalla murka padanya sampai dia membuat suaminya ridho. Maka syaitan ingin merusak itu. Ya, suami di atas ayah kan gitu. Diingatkan baik-baik. Kalau tidak mau, ya, Allah mengatakan wahjuruhun, boikot mereka diranjang. Jadi jangan digauli. Nah, ini perbedaan kalau laki-laki, misalnya dia lagi pengen biologis, kemudian istrinya berhalangan, dia nggak bisa kena dominan akal bagi laki-laki, maka bagi kita ya sudahlah, mungkin besok bisa. Tapi bagi perempuan tidak bisa. Mereka dominan perasaan. Kalau mereka sudah dandan, sudah cantik, sudah wangi, kemudian suaminya nggak sentuh, itu ada pukulan tersendiri. Ya, di sini tanda kutip pukulannya ya. Artinya dia merasa kayak ada sesuatu, ada salah nih. Jadi itu makanya Allah mengatakan kita disuruh menghajar mereka. Tidak menggauli mereka. Itu pun kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar, memboikot istri kalian dari biologis itu kecuali dalam rumah. Gak boleh kita pergi tinggalkan rumah misalnya. Di rumah saja. Ya. Kalau mereka tetap tidak mau, baru Allah mengatakan wadribuhun. Pukul mereka. Tapi pukulan dijelaskan oleh para ulama, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak boleh berbekas. Dalam hadis kata Nabi SAW, hindari wajah. Jangan tampar wajahnya, jangan jambak rambutnya, ditendang. Itu nggak ada. Nggak ada tujuan seperti itu dalam rumah tangga. Apalagi wanita ini mungkin di rumahnya pun ayahnya nggak pernah begitu. Masa pindah ke rumah antum kasarin, kan tidak masuk akal itu. Kan gitu. Islam tidak pernah menyuruh hal tersebut. Gitu. Apalagi ya Allah SWT melanjutkan mengatakan fa'in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila. Kalau para istri sudah patuh sama kalian, dari peringatan pertama tadi sudah patuh,
Kalau tidak mau maka pindah ke boikot misalnya ranjang. Kalau sudah patuh selesai. Allah mengatakan jangan cari-cari lagi kesalahan mereka. Gitu kan. Gak boleh. Udah selesai. Tutup buku. Ya sudah selesai tadi masalahnya. Dan saya selalu sarankan semua yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Jangan dinginapkan. Dikelirkan pada hari itu. Bicarakan, diskusikan berdua. Ya saling pegang tangan. Duduk dengan rileks. Kemudian bicarakan permasalahan yang sedang ada. Yang salah minta maaf. Yang benar memaafkan. Clear. Buka lembaran baru. Karena ta'aruf dalam rumah tangga sedang berjalan yang sebenarnya justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal. Kalau perkenalan sebelum nikah itu biografi, belum ta'aruf namanya itu. Ta'aruf itu setelah mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Disinilah adaptasinya nih. Jadi yang si laki-laki terbiasa dengan pola makan, pola tidur, pola fikir. 30 tahun misalnya, anggap 30 tahun dia baru nikah. Si perempuan 25 tahun dengan pola makan, pola fikir, pola tidur. Ini mau diadaptasikan, kan butuh adaptasi. Nah di sini kita saling rangkul-merangkul. Indah sekali rumah tangga itu kalau selalu target pasangan itu bagaimana meraih pahala dari pasangannya. Membahagiakan, berkasih sayang, dan itu perintah dalam agama. Serta kalau dia salah kita rangkul dia. Gitu kan? Bayangkan indahnya rumah tangga kalau seorang suami selalu targetnya pahala apa lagi dari istri saya. Apalagi yang bisa dia membuat dia bahagia. Hadiah kah, kasih sayang kah, perhatian kah, nasihat kah. Ya, kalau ada salah minta maaf kita maafkan. Kan itu keindahan luar biasa. Begitu juga dengan istri. Bahagia sekali rumah tangga itu kalau istri targetnya bagaimana membahagiakan suaminya. Saling mengejar pahala. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik dan semua itu ibadah. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW 3 hal yang tidak masuk dalam hal sia-sia. Di antaranya adalah bercandanya suami istri. Jadi walaupun semalam suntuk begadang, dengan bercanda, dengan bercumbuan itu tidak akan dianggap sia-sia. Karena dia dihina pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada keperluan untuk KDRT. Kenapa ada seperti ini? Tapi kembali kepada mukaddimah yang kita sampaikan teman-teman sekalian. Inilah permainan syaitan. Batil ini mau masuk dalam rumah tangga itu. Sehingga membisikkan. Mungkin si laki-laki ini kalau dia melakukan KDRT misalnya. Karena memang lemahnya dia di situ misalnya. Mungkin dia sholat, mungkin dia dermawan di luar, tapi lemah dia adalah muamalah dengan istrinya. Dan dia harus orang seperti ini segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wa khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi, tolok ukur iman sempurna, akhlak. Tolok ukur akhlak paling baik adalah yang paling baik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Baru Nabi SAW mengatakan, Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik contoh muamalah seorang suami pada istrinya. Jadi gak perlu ada. Gitu kan? Ini semua kena biasanya ya terjadi ini karena kedangkalan ilmu agama. Coba hadir majelis ilmu, dengarkan ceramah. Jadi bisa lunak hati itu. Karena agama ini, ilmu ini mendatangkan iman teman-teman. Gak bisa iman itu datang tanpa ilmu, gak bisa. Antum duduk majelis ilmu seperti ini akan datang iman nanti, bertambah imannya. Iman ini akan mengubah semuanya. Orang bodoh jadi pintar, penjahat jadi orang taubat, ya, pembohong jadi berhenti jadi jujur, semuanya. Pengecut jadi pemberani, pelit jadi dermawan, berubah semua karena ada keimanan. Itu dengan ilmu. Maka harusnya seperti itu. Ini kedangkalan ilmu agama. Begitu juga dengan anak sama orang tua, bagaimana Islam mengajak. Kalau dia hadir di majelis ilmu dia dengarkan, oh anak harus bakti, gak boleh ucapin kalimat sama orang tua. Masa dia mau keras sama orang tuanya? Orang tua juga akan faham bagaimana dia harus berakil adil sama anaknya, dia menjadikan anaknya sebagai aset amal jariah, gitu kan. Kemudian juga dia bermuamalah yang baik dan santun sehingga anaknya merasa ayahnya atau ibunya sebagai suri tauladan buat dia. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Saya pernah bedah buku begini dalam mendidik anak dalam Islam. Luar biasa isinya semua penuh dengan kasih sayang pada anak-anak. Penuh dengan perhatian. Penuh dengan pengorbanan agar mereka tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada. Berarti semua ini KDRT tidak ada dalam Islam. Kalau Anda mengaku sebagai seorang muslim harus dijauhi ini. Ya. Dan ujung-ujungnya tujuan syaitan sama. Pokoknya KDRT kah, perselingkuhan kah, apalah. Tidak menjalankan kewajiban lah. Semua ini teman-teman yang terjadi itu adalah anak-anak panah syaitan yang berusaha untuk merusak rumah tangga tersebut. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melaporkan tentang perbuatan menggoda dan merusak manusia dan dianggap biasa, membunuh, berbohong, mabuk itu biasa. Sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, maka di saat itulah iblis mengatakan kamu jagoannya.
Itu targetnya. Jadi kalau antum sudah berumah tangga dan mulai ada bibit-bibit itu, berhentikan segera. Rangkul tangan pasangan, duduk sebentar, kita tenangkan diri. Ada masalah apa nih? Bicarakan. Clear. Di saat itu clear. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selesai. Kita buka lembaran baru ya. Buka lembaran baru. Sehingga tertutup semua pintu-pintu syaitan itu. Allahu Akbar.